Pemirsa, karantina menjadi momok bagi wisatawan yang hendak merencanakan liburan ke suatu negara pada musim pandemi COVID-19. Resiko biaya membengkak, masa liburan terpangkas membuat rencana berlibur jadi tak nyaman. Karantina menjadi momok bagi wisatawan yang hendak merencanakan liburan ke suatu negara pada musim pandemi COVID-19. Resiko biaya membengkak, masa liburan terpangkas, tentu saja hal ini membuat kenyamanan terganggu sehingga membuat calon wisatawan enggan berwisata di negara yang memberlakukan karantina. Saat ini mulai banyak negara yang menghapus kewajiban karantina seiring pencapaian vaksinasi pada penduduk suatu negara yang semakin tinggi. Di tanah air, penghapusan karantina menjadi dilema. Jika tidak dihapus, maka kebangkitan pariwisata akan terlambat. Apalagi dalam waktu dekat, liburan Natal dan Tahun Baru menjadi momen khusus bagi wisatawan asal Amerika dan Eropa berlibur ke negara tropis. Ya, wisatawan enggan berwisata di negara yang masih memberlakukan karantina lantaran resiko biaya membengkak serta masa liburan yang terpangkas. Sementara liburan Natal dan Tahun Baru menjadi momen khusus bagi wisatawan asal Amerika dan Eropa berlibur ke negara tropis. Untuk membahas hal ini sudah hadir Bapak Anton dari Koran Sindo yang merupakan Deputi Managing Editor Koran Sindo. Selamat sore, Pak Anton. Selamat sore, Mbak. Oke, terkait dengan tadi tema yang diangkat oleh Koran Sindo, dilema karantina di sektor pariwisata, boleh dijelaskan? Ya, kami menyoroti pada masalah ini adalah momentum kebangkitan pariwisata dunia. Karena di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Asia Tengah itu mereka mulai melonggarkan kebijakan untuk karantina bagi para wisatawan asing yang datang ke negara mereka gitu. Jadi kami melihatnya ini momentum bagi pemerintah untuk segera mengambil kebijakan yang tepat dalam rangka untuk menarik minat wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, termasuk juga kebijakan yang tepat bagi wisatawan domestik agar mereka bisa melakukan mobilisasi ke daerah-daerah wisata. Iya, walaupun Indonesia sudah open border begitu, ternyata hingga saat ini belum ada wisman yang datang ke Indonesia, terutama di Bali begitu. Apakah itu dampak dari karantina yang diberlakukan di Indonesia sendiri? Memang sekarang kebijakan pemerintah masih menerapkan kebijakan yang cukup ketat ya dalam hal karantina bagi wisatawan asing, mengingat historical di masa yang sebelumnya bahwasanya penyebaran varian-varian baru berasal dari para wisatawan asing gitu. Namun demikian pemerintah tidak bisa terus-terusan fobi dengan hal tersebut, sehingga memang perlu ada formulasi yang tepat, kebijakan yang tepat sehingga ekosistem pariwisata ini bisa kembali bertumbuh. Iya, Mas Anton mungkin boleh dijelaskan mengenai kontribusi pariwisata ini terhadap PDB bagaimana, Mas Anton? Nah, kalau dilihat dari PDB sebenarnya ada penurunan ya. Kalau 2019 sebelum pandemi itu kan kontribusinya 4,8%. Kalau sekarang tahun 2020 karena pandemi turun menjadi sekitar 4%, turun 0,8%. Begitu juga untuk pemasukan dari sektor pariwisata sebelumnya yang sekitar 20 miliar US dollar 2019, di pandemi turun sampai 85% menjadi sekitar 3,5 miliar US dollar. Nah, ini kan tentunya devisa dari sektor pariwisata ini kan menurun drastis, sehingga inilah momentum 2021-2022 ini untuk menggenjot devisa dari pariwisata, mengingat juga expense dari wisatawan asing ini bisa mencapai 2,6 triliun dolar. Iya, apa sebenarnya upaya yang pemerintah lakukan untuk mengembalikan tadi geliat pariwisata? Kalau kita lihat kebijakan yang sudah ada sekarang, seperti yang Mbak bilang tadi, memang betul karantina kedatangan wisatawan asing ini perlu dicarikan solusinya gitu. Kalau mungkin sebelumnya 4 hari bisa diperpendek lagi gitu, sehingga itu tidak menimbulkan kesan bahwasanya untuk masuk atau berwisata ke Indonesia itu menjadi hal yang rumit bagi wisatawan. Betulkah kemudahan mungkin untuk karantina, karena kan biaya karantina itu sendiri sangat besar begitu? Apakah perlu bantuan dari pemerintah? Karena itu perlu juga pemerintah memberikan kelonggaran. Jadi tidak mungkin juga pemerintah menanggung biaya karantina bagi wisatawan asing, karena itu juga costly, akan menimbulkan biaya-biaya tinggi gitu kan, sehingga memang waktu karantina, waktu testing kedatangan para wisatawan, saya pikir itu menjadi kuncinya.
Baik, terkait dengan tadi, saya sempat baca mengenai dari masa karantina di beberapa negara yang memang ternyata sudah Ya. dihilangkan begitu. Nah, ini pertimbangan dari negara-negara tersebut apa dan negara-negara mana saja yang memang sudah beranikan diri begitu untuk tadi membebaskan karantina bagi wisatawan asing? Karena hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, program vaksinasi dosis kedua ini sudah berjalan cukup cukup bagus ya. Betul. Kayak seperti negara Eropa, di Inggris pun mereka warganya sudah lepas masker. Di Australia, bahkan di Arab Saudi, kegiatan umroh sudah dibuka gitu kan. Jadi saya pikir untuk Indonesia sendiri perlu juga mengambil langkah serupa gitu kan, sehingga tidak hanya wisatawan asing saja, tapi juga wisatawan domestik perlu juga dicarikan formasi kebijakan yang tepat seperti masalah PCR, kewajiban PCR Betul. gitu kan. Itu kami menyorotinya itu adalah hal yang cukup memberatkan bagi masyarakat, apalagi kalau ada keluarga yang ingin melakukan wisata ke daerah atau ke wisata-wisata favorit secara berbarengan satu keluarga Iya, gitu. tapi Mas Anton, harga PCR kan sudah diturunkan dari 275 untuk Jakarta dan Bali, di luar itu maksimal 300.000. Betul. Apakah itu tetap memberatkan untuk para pengunjung wisata? Tentu akan sangat memberatkan karena kan ada jangka waktunya 2 hari, mungkin 3 hari ya. Ya. Sekali mereka berangkat harus melakukan PCR. Begitu juga mereka kembali tentu mereka harus melakukan PCR. Kalau misalkan dari perjalanan Jakarta ke Denpasar, melakukan PCR di Jakarta, kemudian dari Denpasar mereka stay 7 hari di sana, kembali ke Jakarta mereka harus diwajibkan untuk melakukan PCR lagi gitu kan. Dan saya pikir itu akan menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat dan sepertinya itulah yang menjadi halangan untuk meningkatkan industri pariwisata kita. Baik, kita kembali lagi terkait dengan kebijakan negara yang tidak memberlakukan karantina untuk wisatawan asing. Indonesia saat ini sudah mendapatkan level 1 dari CDC Amerika Serikat terkait dengan penanganan COVID-19. Apakah mungkin Indonesia ini bisa membebaskan karantina begitu untuk wisatawan asing? Menurut pandangan kami belum bisa sepertinya ya, karena kan varian-varian yang masuk ke dalam negeri ini kan sejatinya berasal dari luar negeri, seperti yang kasus pertama Wuhan, kemudian kasus kedua yang varian Delta diduga ada rombongan dari India yang masuk namun lolos dari karantina dan itu menyebar via wisatawan tersebut yang datang ke Jakarta tapi tidak memenuhi atau mematuhi prosedur karantina yang telah ditetapkan pemerintah gitu. Iya. Jadi memang harus hati-hati juga, jangan sampai karena untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing, tetapi di dalam sendiri kita longgar dan abai terhadap protokol kesehatan. Artinya yang Anda soroti adalah pengawasan untuk kekarantinaan di Indonesia seperti itu? Iya. Bagaimana sejauh ini? Karena kan kita tahu ada beberapa kasus yang memang melanggar karantina. Gitu. Ya. Nah, itulah kenapa perlu ketegasan dari pemerintah ya, formulasi kebijakan yang tepat ya, bagaimana agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Misalkan wisatawan yang datang harus melalui prosedur PCR di bandara, kemudian jika dinyatakan negatif, mungkin hanya 1-2 hari kemudian mereka dipersilakan untuk datang ke tempat wisata. Dan juga sebaliknya wisatawan domestik sebaiknya aturan mandatori untuk melakukan PCR itu dihilangkan saja gitu. Toh jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan dosis kedua sudah mencapai 35% dari populasi. Betul. Sementara yang sudah dosis pertama 56% dari populasi. Saya pikir herd immunity seperti yang ditarget pemerintah itu sudah bisa tercapai. Baik, selain tadi pengawasan untuk kekarantinaan atau sistem kekarantinaan di Indonesia, apakah aturan karantina di Indonesia memang sedikit berbeda dibandingkan dengan negara-negara lain mungkin? Sejatinya sama ya aturan kekarantinaan ya. Kalau wisatawan Indonesia datang ke luar negeri, ke negara misalkan ke Jepang atau ke Eropa, mereka kan harus dikarantina dulu gitu. Jadi semua kebijakan itu sama, hanya saja mungkin formulasi kebijakan aja yang berbeda. Baik, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi untuk pemerintah ke depannya dan ini berkaitan untuk meningkatkan tadi geliat dari sektor pariwisata. Terima kasih Mas Anton Krisbiantoro, Deputi Managing Editor Koran Sindo sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di MNC News. Terima kasih.